Makin masyhurlah nama Nabi SAW. Akhirnya bergabunglah seorang wanita kaya Mekah, Khadijah radhiyallahu anha pada saat itu tentunya belum masuk Islam, belum ada Islam. Dan dikatakan dalam buku-buku sejarah, Khadijah ini teman-teman sekalian memiliki harta sendirian, dia itu lebih banyak atau bahkan berimbang dengan hartanya seluruh pedagang Mekah. Saking kayanya gitu kan, orang terkaya Mekah. Hartanya Khadijah radhiyallahu anha sendiri, digabung semua pedagang-pedagang Mekah hartanya itu baru sama dengan hartanya Khadijah. Bahkan Khadijah mungkin lebih banyak daripada itu. Khadijah pun akhirnya menitipkan hartanya kepada Nabi SAW, coba ya. Dan Khadijah ingin memastikan tentang kejujuran yang terkenal itu. Beliau menitipkan seseorang yang bernama Maisarah. Maisarah ini sahaya, hamba sahayanya beliau. Kemudian menitipkan kepada Nabi SAW. Maisarah selama perjalanan terkagum-kagum dengan Nabi SAW. Di antara yang membuat dia sangat kagum adalah beberapa fenomena alam yang terjadi dan bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Di antaranya adalah perilaku Nabi SAW dengan Maisarah beda sekali dengan perilaku siapapun pada saat itu yang menjadi majikan atau tuan bagi seluruh sahaya. Kebanyakan mereka tuh kasar berkata-kata, suka perintah-perintah sembarangan, kadang-kadang sering dipukul, kadang-kadang marah sedikit nggak diberikan makan, gitu kan. Kemudian kalaupun ada keuntungan, ada segala, tidak pernah ada bagi, tidak ada sesuatu yang dikasih, gitu. Maka berbeda sekali dengan Nabi SAW. Nabi kalau makan, panggil Maisarah makan bersama-sama. Nabi SAW kalau istirahat, panggil Maisarah istirahat di sebelahnya. Nabi SAW mengajak ngomong seperti temannya sendiri. Selalu saja begitu, dari pergi sampai pulang. Perjalanan dari Mekah ke negeri Syam sebulan, gitu kan? Itu pun kalau menggunakan kuda yang tercepat. Kalau orang membawa kafilah dagangan lambat, bisa 2 bulan perjalanan. Jadi selama 2 bulan perjalanan, Nabi SAW selalu bermuamalah yang baik dengan dia. Pulang juga begitu. Kemudian fenomena alam yang terjadi adalah sepanjang jalan dia kaget melihat semuanya ya, kafilah-kafilah di depan ada kelihatan, di sana kelompok kafilah sekian puluh ekor unta, di sana lagi kafilah banyak padang pasir yang sangat luas. Tapi kafilah Nabi SAW ini yang kebetulan itu cuma Nabi sendiri yang jaga beberapa ekor unta dengan Maisarah. Itu dinaungi oleh awan, dinaungi oleh awan, tidak panas, padahal lagi terik sekali matahari. Kok bisa awan ini cuma ada di atas kafilah Nabi SAW? Itu Maisarah saksikan sendiri. Pada saat itu lagi terjadi dan sudah sampai di negeri Syam. Kalau teman-teman masih ingat kisah Bahira, ya, pendeta yang pada saat melihat tanda kenabian Nabi SAW di umur 12 tahun itu, subhanallah, dengan hikmah Allah, Nabi SAW pada saat itu umurnya sudah sekitar 24 tahun SAW, itu lewat di depan gereja yang sama, gereja yang dulu dimiliki oleh Bahira, tapi Bahira sudah meninggal dunia. Dan banyak murid-muridnya Bahira situ, pendeta-pendeta yang lain yang sudah memang terbina oleh Bahira ini. Dan selalu diingatkan oleh Bahira, ingat ini masa keluarnya kenabian, dan perhatikan baik-baik kafilah-kafilah Arab itu, karena Nabi terakhir itu akan keluar dari kota Mekah sana. Ini kafilah-kafilah mereka yang sering bolak-balik, perhatikan baik-baik. Kalau ada kejadian-kejadian yang unik, maka pastikan apakah ada di antara mereka manusia yang sedang kita cari itu. Salah satu pimpinan pendeta pada saat itu melakukan hal yang Bahira sering lakukan. Setiap hari nongol di jendela gereja ngelihat kafilah-kafilah yang lewat, karena memang ini jalurnya mereka lewat, gitu kan. Terkagetkan pendeta ini pada saat melihat kafilah Nabi SAW. Ini kafilah satu-satunya yang cuma 2 orang, untanya banyak sekali, tapi cuma 2 orang, dan semua kelihatan dari jauh, matahari lagi terang, semuanya kafilah yang berserakan yang sangat banyak. Beda dengan kafilah Nabi SAW, ini ada awan di atasnya menaunginya, dan ada sebuah pohon di sebelah gereja. Konon ceritanya para Bahira dan temannya ini membangun gereja di situ karena mengetahui tentang histori pohon itu. Histori pohon itu disebutkan dalam Injil, dinukil oleh para penginjil ini sebelum Nabi SAW diutus tentunya. Kalau ada pohon di situ, yang pohon ini mereka tahu semua nabi turun di situ. Pohon ini setiap nabi pasti akan mampir di pohon itu, dan pohon ini subhanallah dengan hikmah Allah tidak pernah ada yang mampir di situ kecuali nabi-nabi, gitu kan. Pada saat Nabi SAW mau istirahat, beliau pun duduk di bawah pohon itu. Ada satu pohon di dekat gereja, pohon kurma, cuma satu pohon. Itu Nabi SAW duduk di situ.
duduk di situ. Kemudian kafilahnya, unta-untanya disandarkan, Maisarah dipanggil duduk di sebelahnya. Kejadian yang luar biasa pada saat itu disaksikan oleh kepala pendeta adalah pohon kurma itu tiba-tiba menunduk, ya, menunduk dan terlihat sekali sangat jelas, kemudian menutupi Nabi SAW dari panas. Maka dia pun penasaran dan dia berkata, ini mungkin salah satu tanda. Dia pun akhirnya keluar, kemudian coba melihat peluang kapan Nabi SAW berpisah dengan Maisarah. Maisarah sempat pamit sama Nabi SAW, ingin mencari, kalau kita mungkin tempat buang air gitu kan, keluar. Maka oleh pendeta ini dikejar. Lalu dia berkata, hai fulan, tunggu sebentar. Berhentilah Maisarah. Ditanya, kalian dari mana? Saya dari Mekah. Siapa yang bersamamu ini? Seseorang dari kota Mekah, tokoh Mekah yang bernama Muhammad, dan dia punya kafilah dagang gitu kan. Lalu mulailah pendeta ini menanyakan banyak hal tentang siapa namanya, siapa ibunya, siapa ayahnya, segala macam ditanya tentang Nabi SAW secara terinci. Dan semua yang dijelaskan oleh Maisarah yang dia tahu, kalau dia adalah keturunan yang baik, ibunya meninggal pada saat dia masih 6 tahun, ayahnya meninggal pada saat dia di rahim ibunya, kakeknya bina, sekarang bersama pamannya, dan seterusnya, gitu kan. Dan dia terkenal sekali dengan julukan Al-Amin di Mekah. Semua ini ciri-ciri disebutkan yang diketahui oleh pendeta ini adalah ciri kenabian. Lalu kemudian pendeta ini pun setelah pertanyaan yang banyak kepada Maisarah dan dia penasaran, maka dia mengatakan, baiklah kalau begitu, saya berterima kasih atas pendapatmu ini dan saya coba ya akan menyampaikan kepada teman-teman di dalam gereja gitu. Terus si Maisarah bilang, sebentar, boleh saya nanya enggak? Iya. Apa rahasia pertanyaan Anda tadi? Kenapa Anda bertanya seperti itu? Lalu dia mengatakan, pendeta itu mengatakan, dan ini membuat Maisarah kaget, dan nanti ini yang akan disampaikan kepada Khadijah pada saat pulang ke Mekah, yang mendorong Khadijah mau menikah dengan Nabi SAW. Salah satu faktornya itu. Maka dia mengatakan, ketahuilah wahai anak muda, karena Maisarah masih muda, masih belasan tahun berumur seperti ini, di bawah sedikit dari Nabi SAW. Ketahuilah, menurut keyakinan kami dan apa yang kami dapatkan dalam Injil, tidak ada yang turun di bawah pohon ini kecuali seorang nabi. Maka ketahuilah yang sedang bersamamu sekarang adalah nabi yang sedang ditunggu. Jadi ceritanya hanya seperti itu saja, tidak ada penyampaian setelahnya seperti apa, apakah pendeta itu beriman atau tidak. Tidak seperti kisah Bahirah. Kalau Bahirah memang dia sudah berazam, bertekad kalau memang Nabi SAW di masa kenabian dia masih hidup, dia mau beriman. Tapi pendeta ini tidak, dia kembali ke gerejanya, kemudian buku-buku sejarah menceritakan atau memutus sampai itu kisahnya, dan Nabi SAW sudah langsung pergi ke negeri Syam.